kita harus belajar sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan Yesus Kristus, siapa itu Allah Roh Kudus, apa itu Alkitab, apa itu doa, apa itu pujian, apa itu penyembahan. Kita harus kenal dan Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem. Selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah Tuhan yang kasih karunia Allah tetap menyertai setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami percaya bahwa kami boleh ada saat kami hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, terutama yang mulai pada kami, Tuhan berkati. Setiap kami yang hadir
Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar hati kami, biar hidup kami senantiasa meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, yang layak disembah. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, biar hadirat-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami, Bapa yang baik. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kuasa kegelapan sihir-menu Tuhan, kami tolong katakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mari saat ini kita akan kembali berdoa. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan kami Bapa yang baik. Oleh sebab itu kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah senantiasa beserta kami Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan, mari Kau yang memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi dan berkorban Bapa yang baik. Biarlah Kau yang senantiasa membalaskan berkat-Mu berlipat kali ganda Bapa yang baik. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama kita ucapkan deklarasi persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita. Satu, dua, tiga, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9-10. Lumpuh-lumpuhku akan isi penuh berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita berikan persembahan kita dengan hati yang sukacita. Ya Tuhan, kami percaya. Haleluya.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah. Percayalah berkat Tuhan pasti tercurah dan digenapi di rumah tangga kita semua. Katakan amin. Mari sekali lagi berilah tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari surat Filipi. Kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Hari ini kita baca dua bagian. Pertama Filipi 3 ayat 10. Kita tandai dulu. Kemudian cari Hosea 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 6. Firman Tuhan hari ini kita beri tema pentingnya pengenalan akan Allah. Pentingnya pengenalan akan Allah. Jadi saudara, berkat-berkat dari pengenalan akan Allah. Jadi satu hal yang Tuhan suka dari kita adalah kita harus belajar sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita. Siapa Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Allah Roh Kudus. Apa itu Alkitab, apa itu doa, apa itu pujian, apa itu penyembahan. Kita harus kenal dan Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Filipi 3 ayat 10 kita baca dua kali. Filipi 3 ayat 10. Saya dorong Bapak Ibu bawa Alkitab, buka Alkitab dan catatlah khotbah-khotbah supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita baca sama. 2, 3, ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi 2, 3 ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya baca dulu, kira-kira begini bacaan bebasnya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yang Tuhan kehendaki ialah kita mengenal Yesus. Yang Paulus kehendaki adalah kita mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan. Berikutnya, dan mengenal kuasa kebangkitan dan bersekutu dalam penderitaan, sehingga kita akan sama dengan kematiannya. Katakan amin. Jadi ayat ini berkata bahwa Tuhan mau kita mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Hosea 6 ayat 6. Kita baca sama. 2, 3, ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Sekali lagi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kalau terjemahan mudahnya begini, sebab aku Tuhan Allahmu lebih menyukai kasih setia daripada korban sembelihan. Bagian B, dan aku Tuhan Allahmu lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban persembahan. Katakan amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini,
Tuhan Yesus mengajari kita bagaimana supaya iman kita itu bertumbuh. Supaya kita bertumbuh di dalam iman, mengalami kemajuan iman. Yang kedua, Tuhan Yesus mau setelah kita terima Yesus, setelah kita hidup baru jadi orang Kristen, kita mengalami kemenangan-kemenangan. Kita menang dalam karakter, kita menang dalam perkuliahan, kita menang dalam pekerjaan, dan kita menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mengerti katakan amin. Dari firman Tuhan ini, Alkitab berkata supaya kita selalu bertumbuh, supaya kita selalu menang. Tuhan mau kita belajar mengenal Tuhan dengan baik. Kenal siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak, siapa itu Allah Roh. Kita kenal apa itu Alkitab. Dan ketika kita belajar mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, dan berlimpah-limpah. Katakan amin. Siapa mau menang di sini? Bisa angkat tangan. Amin, saudara. Kalau kita ingin menang, saudara, Tuhan mau kita kenal Dia. Maksud pengenalan di sini bukan hanya kenal, bukan sekedar ibadah. Kita mengerti apa yang Tuhan suka. Kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita ngerti apa yang Dia inginkan. Kita ngerti apa yang Dia benci. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa intim dengan Tuhan. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita baca Hosea 6 ayat 3. Ayat 3. Sama-sama dua. Ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Katakan amin. Jadi katanya, kalau kita mau belajar mengenal Tuhan, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tahukah saudara, hebatnya fajar? Hebatnya yang fajar yang pertama adalah menghapuskan seluruh kegelapan malam. Amin, saudara. Pernah saudara mimpi dikejar-kejar hantu? Ada yang pernah mimpi kejar-kejar hantu? Dikejar-kejar kuntilanak? Dikejar-kejar genderuwo? Kalau kita lagi tidur, mimpi kejar-kejar hantu, masih jam 2 malam, kita tebang. Apa yang kita lakukan? Kita mau tidur lagi takut. Yang kita harapkan cuma satu, maunya segeralah pagi. Betul atau betul, saudara? Segeralah fajar menyingsing. Jadi begitu ada fajar, semua kemalaman, kegelapan itu sirna. Dan fajar itu memberi harapan baru. Orang-orang bangun, burung-burung berkicau, tumbuh-tumbuhan semua segar, ada harapan baru. Kalau kita mau belajar mengenal Tuhan dengan baik, maka dalam hidup kita ada harapan baru. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini mau belajar dengan cepat apa yang Tuhan suka. Jadi kita kalau belajar kenal Tuhan, kita gak sekedar beribadah, tapi kita kenal apa yang Tuhan suka. Saya dengan Ibu Mary ini menikah belum lama. Kayaknya baru 30 tahun. Ada 30 tahun? 30 tahun. Kami menikah tahun 90, sekarang tahun 2020, 30 tahun. Saya pernah dimarahi dia. Ibu Mary ini bisa marah. Aku dimarahi. Ya wajar lah, amin ya. Aku dimarahi, dia bisa marah besar, sebesar badan. Oh, amin. Tetapi aku mau beritahu
sesungguhnya. Biar dia marah sebesar apapun, saya kenal dia. Aku bisa meredahkannya dengan cepat. Karena aku tahu yang dia suka. Aku tahu apa yang dia gak suka. Bisa bilang amin, saudara? Itu sebabnya dia betah 30 tahun di sisi. Amin, saudara. Loh, ada orang gak betah di sisi lakinya. Bukan karena mau ketek. Karena lakinya gak mau tahu tentang hidup dia. Dia bisa lagi nonton HP. Serius. Aku datang. Kubisikkan sesuatu di telinganya terus ketawa. Kenapa? Karena aku kenal dia. Kalau kita kenal itu luar biasa. Dia kalau udah tidur matanya tutup semua. Saya untung punya istri kalau tidur tutup ada orang tidur matanya kebuka. Ada orang tidur ya tapi matanya kebuka. Jangan tanya siapa, aku lagi tahu. Saya punya teman pendeta. Kalau tidur dia ngorok tapi matanya kebuka. Tidak bisa tutup ini. Ngeri kita lihatnya. Amin. Jadi biarpun dia lagi tidur nyenyak, matanya tertutup. Aku ngerti. Karena aku ngerti, aku jumpai dia. Aku bisa bilang dia, Ma, bikinkan Indomie goreng. Jadi. Biar jam 1 malam jadi. Nggak bisa ditolak. Nggak sanggup dia nolak. Kenapa? Karena aku tahu isi hatinya. Bisa bilang amin. Dia ini punya kelebihan. Itu sebabnya langsing. Istri ini punya kelebihannya dia nggak mau lagi makan malam. Makan terakhir jam 6, jam 7 malam udah hebat itu. Dia nggak mau makan jam 10, jam 9, jam 11. Kecuali kalau dirayu. Dia nggak mau. Tapi itulah tipe tubuhnya, cukup langsing. Tapi biarpun begitu dia nggak suka makan. Karena aku tahu dia. Aku ngerti. Biar jam 1 malam. Aku dekati dengan cara yang dia suka. Aku bilang, Ma, tolonglah masakkan Indomie 2 dengan telurnya 2 biji. Tapi jadi juga itu. Jadi. Kenapa? Karena kita kenal dia. Bisa bilang amin. Begitu juga kita dengan Tuhan. Belajarlah kenal dengan Tuhan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, kadang-kadang kita nggak doa panjang, cuman kita bilang Tuhan, Tuhan bisa ngerti. Bisa bilang amin ya. Jemaat Bethlehem itu semua baik-baik. Kita tepuk tanganlah buat Tuhan. Semua baik-baik. Sebagian besar saya kenal jemaat. Sebagian setengah kenal. Sebagian kenal-kenal. Amin ya. Kalau yang kenal, saya berani. Misalnya kami jalan dengan Ibu Gembala. Jalan. Terus rasanya ada sesuatu. Saya bilang, kau hubungi dulu keluarga itu. Ngapain? Bilang kita mau datang makan. Bapak mau yang kenal-kenal. Yang ngerti tapi hatinya. Dibilang, di rumah Ibu, iya. Gembala mau datang, ngapain? Makan. Oh ya udah datang. Kita senang. Keluarga itu senang. Dan itu gak jadi gosip. Tapi kalau orang yang gak ngerti jadi gosip. Gembala gak malu makan di rumah orang katanya. Ada jemaat kita yang saya berani dan dia senang dan dia pun sarankan. Kalau perlu bakso kita bilang, aku mau datang bakso yang itu ya. Oh iya om, cepat om katanya. Kita kenal. Kadang-kadang kalau jalan gitu kita ngantuk. Aku bilang, telepon siapa mau tidur 15 menit. Kami mau datang ya. Siapin bantal, tidur kita ini karena kenal. Kalau ke rumah Opung Joshua Ibu Rosita, nggak perlu ku telepon dulu dia. Telepon nggak. Ku bilang datang aja, buka gerbang, si Blacky datang, salam kenalan sama Blacky, udah duduk. Amin ya, halo Pak Butar, halo. Apa Pak Gembala? Sate. Kenapa? Kita kenal.
Itulah enaknya kalau kita kenal. Begitu kita dengan Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, kata kita Tuhan akan selalu muncul seperti fajar buat kehidupan kita. Katakan amin. Sekarang dengan cepat kita mau belajar beberapa yang Tuhan suka supaya kita kenal Dia. Yang pertama, kalau kita bisa belajar tiga, kalau nggak sempat dua. Yang pertama, Tuhan Allah kita, Dia paling suka kalau Dia dinomor satukan, kalau Dia diutamakan, lebih dari menomor satukan anak bayi. Sekali lagi ya, Tuhan kita, Dia paling suka kalau Dia diutamakan, diprioritaskan, dinomor satukan, dimanja, seperti atau lebih dari kita menomorsatukan anak bayi. Kalau anak kecil, anak bayi selalu dinomorsatukan. Apapun yang dia minta dikasih, saudara. Begitulah Tuhan. Biarlah kita kenal Dia. Katakan amin, saudara. Jadi Tuhan itu suka kalau waktu bangun pagi kita nomorsatukan. Buat ibu-ibu, nomorsatukanlah Tuhan lebih dari suami. Bisa bilang amin. Jadi Tuhan itu Tuhan yang suka dinomorsatukan, suka didahulukan. Dia senang diprioritaskan, Dia senang dipuji-puji. Yang kedua, Tuhan itu suka dikejar-kejar. Kayak anak gadis. Anak gadis kalau dikejar-kejar suka. Bangun pagi kita WA, udah bangun deh. Abang ini hebat kan, karena dia suka. Amin ya. Siang-siang udah makan siang deh. Tadi aku jumpa orang mirip nama Mary, gitu. Dia suka kan. Saudara, Tuhan itu suka dikejar-kejar. Cari dia, kejar. Puji-puji, dia suka dipuji-puji. Sanjunglah Tuhan. Dia akan memberkatimu dengan luar biasa. Bilang sama Tuhan, Tuhan kau jempol. Engkau keren. Cuman sayangnya kita orang Batak, orang Sumatera Utara nggak suka memuji. Kita banyak BTL, Batak tembalang, tembak langsung. Jadi nggak ada merayu. Mau kok kawin? Ya udah. Itu orang Batak. Padahal manusia suka dipuji, betul atau betul? Suka dipuji. Bu Mary udah nenek-nenek. Tapi kalau nggak digoda pening kepalanya. Saudara, Tuhan itu suka dipuji-puji. Makanya Daud itu diberkati. Ngerti Daud isi hatinya Tuhan. Dipujinya Tuhan. Dia nyanyi Daud sama Tuhan. Cantik kali kau Tuhan. Ada lagi itu ya? Oh bukan. Sungguh indah kau Tuhan. Gitu, saudara, dia itu Tuhan suka dipuji. Suka dinomorsatukan. Bangun pagi langsung bilang, 2 jempol Tuhan. Kau keren. Dia suka dipuji-puji. Bisa bilang amin. Nah, kita lihat beberapa contoh. Kalau kita ngerti menomorsatukan Tuhan, gak usah khawatir. Soal apapun gak usah takut. Dia akan bela. Matius 6 ayat 31. Matius 6:31. Sampai 33. Kita baca sama. 2. Iya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Ayat 33, 2-3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Tetapi nomor satukanlah Tuhan, maka semua yang jadi pergumulan kita
akan diberikan oleh Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Bapak Ibu, saudara, percayakah saudara bahwa bisnismu, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan? Amin. Nomor satukan Tuhan. Soal waktu, soal apapun, nomor satukanlah Tuhan. Bikin dia yang pertama. Kenapa Daud diberkati? Kita lihat Mazmur 119 ayat 147 dan 148 dan 164. Ayat 147, Mazmur 119. Semua baca. Pagi-pagi buta aku bangun, berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu, ayat 48. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan apa? Daud punya istri gak banyak, cuma 100. Amin. Berapa istri Daud? 100. Dulu boleh, sekarang gak boleh. Buat bapak-bapak sekarang gak boleh. Bisa bilang amin? Cukup 1 di kantor pusat, nggak boleh buka cabang. Amin. Pokoknya di dalam Yesus itu tegas. Daud 100. Waktu itu nggak ada ayat. Kalau ada artis cantik jadi istri. Kalau ada gadis remaja bertumbuh umur 18, 19, 21 cantik jadi istri. Tetapi ada satu kelebihan Daud. Pagi-pagi dia nggak cari istri, dia cari Tuhan. Dia ngerti cara menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya dia istri 100 orang nggak komplain, karena dia nggak gila perempuan sekalipun dia suka pada perempuan. Bisa ngerti saudara? Kata Alkitab begitu bangun pagi dia nggak cari istri, enggak. Dia nggak cari kopi. Dia nggak cari lontong. Yang dia cari Tuhan. Sebelum fajar menyingsing katanya, aku sudah bangun. Lalu aku cari firman Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Terus dia nyanyi dengan menadakan tangan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dia langsung nyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dia tak ada cari perempuan satupun. Itulah membuat Tuhan suka sama Daud. Kenapa? Dia ngerti menomor satukan Tuhan. Bisa bilang amin. Bapak Ibu, maukah engkau diberkati Tuhan? Apapun nomor satukan Tuhan. Mungkin di rumahmu ada banyak kalung. Ada kalung yang asli emas. Ada kalung yang imitasi. Ada kalung 50-60% emas. Semua cantik-cantik. Banyak manik-maniknya. Nggak apa-apa. Kau punya kalung banyak. Asal bangun pagi kau tidak cari kalung, tetapi carilah Tuhan. Bisa bilang amin. Kita semua akan diberkati Tuhan. Diberinya pekerjaanmu berhasil. Uangmu banyak, untungmu banyak. Tuhan akan senang denganmu. Asal bangun pagi kau tidak langsung cari uang. Kau cari Tuhan dulu. Duduk dulu di kaki Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Tuhan akan berikan semuanya kepadamu. Katakan amin. Saudara, nomor satukanlah Tuhan. Dia suka di nomor satukan. Dia senang dikejar-kejar. Dia senang dipuji-puji. Ada satu contoh yang baik. Namanya perempuan Samaria. Tahu kisah perempuan Samaria? Ayatnya di 1 Raja-Raja 17. Ayat 13 sampai 16. Perempuan Samaria waktu itu hidup sama dengan kita sekarang di krisis moneter. Karena hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Semua sumur mati, ladang mati, tumbuh-tumbuhan mati. Tabungannya sudah habis, uangnya sudah habis. Alkitab mencatat tinggal ada sedikit tepung di tempayan, sedikit minyak di buli-buli. Sampai sejauh ini tahu kisahnya, men, saudara. Alkitab katakan dia tinggal masa itu, hari itu dimakan dengan anak gadisnya. Kemudian dia akan NPP alias mati pelan-pelan.
Udah nggak ada harapan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah aku. Dengar, sifat Tuhan harus di nomor satukan. Biar lagi kepepet, biar lagi kecepet, nomor satukan Tuhan. Waktu dia berdoa sambil bernyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dia nangis beriman. Tuhan kirim Nabi Elia, kan gitu kisahnya. Nabi Elia bilang, "Shalom, apa kabar Bu?" "Haleluya Pak Pendeta." "Bu, aku haus. Bisa kau kasih aku segelas air putih?" "Oh, ada Pak Pendeta." Dikasih. Setelah dikasihnya, "Bu, aku lapar. Kasihlah aku sepotong kulit." Janda Sarfat berkata, "Pak Pendeta, mohon maaf sama Pak Pendeta. Aku nggak punya apa-apa Pak Pendeta. Yang ada cuma sedikit tepung dan sedikit minyak. Itu kumakan hari ini dan kami nggak punya apa-apa lagi. Aku udah berdoa supaya mujizat terjadi, tapi tidak terjadi. Elia berkata, "Bu, supaya kau mengalami mujizat, berilah dulu untuk aku." Amin. Berilah dulu untuk Tuhan. Karena sifat Tuhan, dia senang dinomor satukan. Biarpun tinggal secuil. Bisa bilang amin. Biarpun tinggal sepotong, biarpun tinggal sedikit, itulah Allah yang kita sembah. Akhirnya saudara dikasih Tuhan. Janda Sarfat ragu. Elia bilang, "Ibu gak usah ragu. Kalau ibu mau lakukan untuk Tuhan dulu, tepungmu itu tidak akan habis. Minyakmu itu tidak akan habis. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kau cari Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan padamu." Dengan iman, janda Sarfat buat kue itu cuma satu potong. Dikasih dulu kepada Tuhan. Saudara udah dikasih kepada Tuhan. Dia diam, dinikmati oleh Tuhan. Tidak lama, tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Minyak dalam buli-buli tidak habis-habis. Kenapa? Karena Tuhan hadir seperti fajar di pagi hari kepada keluarga ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Karena itu saudara, belajarlah, kenallah Tuhan. Bisa bilang amin. Banyak yang punya anak-anak. Dengar baik. Tuhan kesukaannya kita nomor satukan dulu. Bisa bilang amin. Baru juga anak-anak. Anak-anak harus dikasihi, harus disayangi, tapi tidak boleh mengalahkan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai anak-anak itu dengan sangat luar biasa. Yang kedua, apa kesukaan Tuhan? Tuhan itu suka kalau kita percaya dan taat pada firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu suka kalau kita percaya pada Tuhan dan taat padanya melalui firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu nggak nampak, dia abstrak, tapi nyata. Yang nampak apa? Alkitab, ini yang nampak. Itu sebabnya Alkitab ini disebut Tuhan. Yohanes 1 ayat 1-14 berkata, Allah menjelma menjadi manusia dan menjelma menjadi firman. Pada mulanya adalah firman. Saudara, kita percaya pada firman. Kita taat pada firman. Kita nurut pada firman. Tuhan sangat suka kalau itu ada pada kita. Amin, saudara. Kita baca Mazmur 1 ayat 2 dan ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca sama. 2, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat atau firman Tuhan.
dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Alkitab katakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi Alkitab ini Bapak Ibu, suka tidak suka. Jadi suka, bacalah tiap hari, baca satu pasal atau dua pasal. Ayat-ayat yang sulit pun baca. Kadang-kadang ngantuk, baca saja. Yang kedua, renungkan. Ingat-ingat. Perkatakan. Yang ketiga, lakukan. Kata Alkitab, apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Bisa bilang amin. Kalau hidungmu pesek, kau ingin mancung, pasti berhasil. Kapan berhasilnya Tuhanlah yang mengatur. Bisa bilang amin. Ada haleluya. Apa yang kau mimpikan pasti berhasil. Kalau kau rindu libur ke Bali, pasti berhasil. Kalau tidak sampai Bali, minimal sampai Bali, pasti berhasil. Yang mengerti bisa bilang amin. Karena itu teman-teman, jangan anggap remeh lagi. Banyak kesaksian rumah terbakar, semua habis, Alkitab tidak terbakar. Orang dia kertas dan plastik. Amin saudara. Tidak terbakar. Kenapa? Jangan bilang itu cuma kertas. Bukan. Ini Alkitab. Ini lambang dari Tuhan. Sama dengan perjamuan kudus. Itu roti. Lambang dari tubuh Yesus. Anggur. Lambang dari darah Yesus. Kita hormati. Amin saudara. Kita hormati. Jadi saudara, kita percaya pada firman. Dan patuh. Dan patuh. Kita coba baca Yohanes 11 ayat 40 sebelum kita akhir. Kalau bisa jangan pernah bantah firman Tuhan, nurut aja. Berat Pak? Ya, nurut aja. Apa kata Tuhan, ikut. Semua lancar. Kita baca ayat 40. 2, 3, ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bisa bilang amin? Kata Tuhan, kalau kau percaya pada kita, kau lihat kemuliaan Tuhan, lihat mujizat-mujizat Tuhan. Roma 10 ayat 11 berkata, kalau kau percaya pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Amin saudara. Percaya pada Alkitab, kau tidak pernah dipermalukan. Saudara, Kisah Rasul 3 ayat 16. Ini agak lama ini LCD. Kisah Rasul 3 ayat 16 berkata, kalau kita percaya pada Alkitab, kita akan dikuatkan. Kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit kita. Kisah Rasul 3 ayat 16. Bukan hidup aku. Kayaknya lagi jatuh cinta. Kita beri tepuk tangan ya Allah. Tepuk tangannya sungguh-sungguh lah. Kisah Rasul 3 ayat 16. Kita baca sama 2, 3 ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu pertama telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bisa bilang amin? Kalau kita percaya, kita dikuatkan dan kita disembuhkan. Bukan hanya itu, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita tutup dengan Kejadian pasal 20. Ayat 16, 17 sampai 18. Kisah mengapa Tuhan memberkati Abraham
dengan berlimpah-limpah. Bisa bilang amin. Abraham punya anak waktu itu sudah 2. Pertama Ismail sudah lahir. Kemudian lahir lagi Ishak. Waktu Ishak remaja, Ismail dengan ibunya Hagar disuruh pergi dari rumah Abraham. Karena Ismail itu tidak dapat warisan. Akhirnya Hagar dan Ismail disuruh pergi oleh Abraham dengan berkat. Kata Tuhan melalui Abraham, anak cucumu pun nanti akan diberkati. Itulah sebabnya Timur Tengah diberkati sampai sekarang. Karena mereka juga anaknya Abraham. Amin. Tinggallah di rumah anak kandung yang lahir dari rahimnya Sarah. Namanya Ishak. Ishak waktu itu umur remaja 13 tahun. 13 tahun berarti kelas berapa? Kelas 6. Amin ya. Malam-malam Abraham dengan Ishak lagi main-main. Kalau masa itu ada game, mereka main game. Cuma nggak ada game. Amin ya. Kalau main game, mereka lagi main. Begitu girangnya Abraham dengan Ishak. Setelah malam Abraham bilang, nak, udah malam, tidurlah. Oh iya papi, katanya. Cium dulu papi. Itu Ishak dipegang, dipeluk oleh Abraham. Kenapa? Karena Ishak ini 25 tahun baru lahir. Jadi dia lebih mahal dari emas manapun. Sayang sekali. Olotodiku, kata si Abraham. Anakoku, hamorau dohiau, katanya. Begitu sayangnya. Mau dapuan, mau ngaborngin, asal mau sogot, asal sehat, katanya. Si Ishak bilang, iya papi. Dada papi, katanya. Si Ishak masuk kamar tidur. Abraham masuk kamar tidur. Dia nyenyak. Waktu dia tidur nyenyak, datanglah Tuhan kepada Abraham berbentuk suara. Salam Abraham. Salam Tuhan, salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Maaf Tuhan, lagi tidur. Maaf Tuhan. Ada apa Tuhan? Aku mau kau persembahkan anak tunggalmu si Ishak ke Gunung Moria. Aku mau dia. Itulah firman Tuhan. Saudara Abraham tahu kesenangan Tuhan jangan dibantah. Jangan ada alasan apapun kepada Tuhan. Waktu Musa nanya Tuhan, siapakah namamu? Tuhan bilang, aku adalah yang aku ada. Waktu orang berkata kepada Yesus, Yesus, bolehkah kami membantah engkau? Kira-kira seperti itu. Yesus bilang, tidak bisa. Takutlah kepadaku. Jangan takut kepada orang, kata Matius 10 ayat 28, yang hanya bisa membunuhmu. Tapi takutlah akan Tuhan. Bukan hanya bisa membunuhmu, tetapi bisa juga mencampakkan kau ke neraka. Abraham gak berani bantah. Iya Tuhan, dia bilang. Bawalah anakmu Ishak ke gunung. Persembahkanlah untuk aku. Saudara Abraham nggak bantah sedikit. Dia bilang, nauli Tuhan. Itu Ishak 25 tahun. Kalau Abraham orang Medan, kalau dia orang Medan, mungkin dia ngomong gini, Tuhan dilarang membunuh. Betul atau betul? Nggak boleh Tuhan membunuh. Itu satu. Kedua, mungkin Abraham bilang gini, Tuhan, kalau aku setuju, tapi kutanya istriku dulu ya. Kalau istriku setuju, jadilah Tuhan. Tapi kalau nggak setuju, apa boleh buat? Ada tipe orang yang ketiga, Tuhan, kalau aku setuju nggak apa-apa, tapi izinkanlah kami rapat dulu. Kalau semua karyawan setuju, jadilah. Dengar, Tuhan nggak suka itu. Yang kesukaan Tuhan, dengar firman, lakukan. Bisa bilang amin. Abraham tahu apa yang Tuhan mau. Pagi-pagi bangun katanya. Selesai doa pagi, dibilang sama Ishak, Ishak ikut papi ya. Kemana? Kebaktian, ke gunung katanya. Bawa kayu. Dibawanya 2 karyawannya. Kau ikut. Bawa kayu. Yuk,
Dia bilang sama si Sarah istrinya, "Mami, papi pergi ya." "Kemana, Pi?" "Kebaktian." "Aku bawa Ishak ya." "Oh ya udah," katanya. "Mana kambing dombanya?" Tuhan sediakan. Orang di hatinya, ini yang mau disembelih bukan gampang itu. Ikut firman Tuhan tidak mudah. Bisa bilang amin, saudara. Akhirnya mereka jalan ke gunung itu. Sampai lereng gunung, Ishak tanya, "Papi, kambing dombanya mana?" "Oh, nakku, Tuhan sudah siapkan." "Gak apa-apa ya sayang, gak apa-apa ya, karena iya." Jalan. Sampailah mereka di puncak gunung berempat. Akhirnya dibilang, "Ayo bikin batu, bikin mesbah." Disusun batu, susun kayu semua. Udah selesai disusun kayu, kambing dombanya gak ada. Dipanggil Ishak. "Nah, sini sayang," katanya. "Iya papi," kata Tuhan, "kaulah yang dikorbankan." Ngomong gitu bukan gampang, itu pasti nangis. Dipegang pipinya si Ishak. "Oh, Todiku katanya. Itu Abraham gemetar betul. Anaknya bilang, bingunglah si Ishak. Si Ishak gak ngomong apa-apa. "Terserah papi lah," katanya. Saudara, akhirnya Ishak diikat, kakinya diikat. Saya percaya sebelum diikat itu dipeluk dulu sama si Abraham. Lah terkatakan, gak bisa dibilang bagaimana hancurnya hati Abraham untuk ikut firman Tuhan. Saya yakin ada air mata yang mengalir deras. Ishak pun menangis dengan deras. Tapi Ishak pun luar biasa. Dia rela disembelih. Akhirnya setelah diikat, saudara, Ishak yang remaja ini digendong oleh Abraham. Diangkat, ditaruh ke atas mezbah. Setelah ditaruh di atas mezbah, Ishak nggak tahu mau bilang apa. Abraham pun nggak tahu mau bilang apa. Tetapi Tuhan bilang, "Aku mau kau persembahkan." Saudara, iring Tuhan, kita harus belajar patuh pada firman Tuhan. Katakan amin. Akhirnya saudara, setelah Ishak direbahkan, Abraham mengambil pisau yang sudah disiapkan. Saudara, saya beritahu, pisau yang diambil itu pisau asli. Banyak kita, kami pendeta pun banyak yang agak sombong. "Ku sembahkan anakku," tapi pisaunya pisau karet. Banyak orang mempersembahkan sesuatu, tapi pisau karet, tidak serius. Abraham, dia gak sanggup melihat putra tunggalnya. Dia cabut pisaunya, dia angkat. Dia bilang, "Ku serahkan padamu Tuhan." Waktu dia bilang, "Dalam nama Tuhan," Alkitab berkata, ayat 16. Kejadian 22, bukan 20. Ayat 16. Ayat 16. Lalu kata Tuhan, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal." Katakan amin, saudara. Abraham tidak segan. Tuhan bilang, "Cukup, aku sudah tahu." Akhirnya Ishak tidak jadi disembelih. Tuhan bilang, "Di situ aku udah siapkan kambing domba. Kau ambillah," katanya. Kita baca sama ayat 17. Apa kata yang 17? Sama-sama. Kejadian 23. Biarlah itu Kejadian 22 maksud saya. 2, 3 ya. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh." Ayat 18.
oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Saya berdoa, kita semua berdoa, keluarga kita semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ditolong oleh Tuhan. Anak-anak muda, cintailah firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Biar kita tidak mengerti, baca saja. Kemudian Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Berkatilah Tuhan pribadi lepas pribadi, baik secara offline dan online Tuhan. Berkatilah dengan berlimpah-limpah, dengan kuasa, dengan keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan, hiburkan kami. Kalau ada yang butuh pertolongan khusus, Tuhan Kau tolong. Berikan mujizat, mujizat yang luar biasa, yang sakit Kau sembuhkan. Seluruh sel-sel tubuh, tulang-tulang Tuhan Kau sembuhkan. Berkati usaha, berkati perekonomian kami Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan yang kedua. Kami mau beri ucapan syukur. Kami mau beri dengan kasih setia. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang penting buat hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohonkan sungguh-sungguh untuk kita mengerjakan beberapa hal ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, semuanya kita berilah waktu berdoa 2 jam tiap hari di rumah masing-masing. Mohon berkat Tuhan, mohon mujizat Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Setiap kita, Bapak mohon semua beri waktu berpuasa seminggu 2 kali, Senin, Sabtu, Selasa, Sabtu, atau hari apa dengan Sabtu yang bisa kita kerjakan. Dan semua kita berilah waktu membaca kitab minimal 3 pasal setiap hari kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan semua, saya dorong kita aktif melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa beribadah hari Minggu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya dorong kita semua rajin dan tekun kerja, mencari nafkah, memberi persembahan persepuluhan dan persembahan G2000. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara sekalian, mari kita aktif membagi link ibadah online kita ini kepada banyak-banyak teman, agar berita firman Tuhan ditinggikan. Ikutilah pelayanan online setiap pagi di Miracle Morning, kemudian ibadah Selasa malam dan Kamis. Kiranya itu memberkati kita sekalian. Demikianlah pengumuman kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita siapkan di amplop persembahan yang sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti secara online, di layar kaca kita ada nomor rekening pelayanan kita, rekening gereja. Berilah dengan mentransfer ke rekening gereja kita. Tuhan membalas dengan 100 kali lipat ganda. Mari kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan sama-sama doa. Ya, oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9-10. Lumbung-lumbungku pasti diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan pujian ini, kita beri persembahan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Bapa di surga, memberkati kami semuanya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu Bapa di surga yang sudah disampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan memerdekakan kami, membebaskan kami Bapa di surga dari segala tugas kehidupan kami Bapa yang baik. Untuk kami Tuhan semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan Bapa di surga yang sudah melayani Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan hari ini. Biarlah Yesus Kristus Tuhan yang memberkati Bapa di surga kehidupan mereka Tuhan. Mari Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, mari Kau berkati Tuhan pertumbuhan dari seluruh iman jemaat Bapa yang baik. Biar Tuhan Kau berkati kami semuanya Tuhan. Biar Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menghormati Tuhan Bapa di surga di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami semakin Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu memenangkan banyak jiwa kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat Bapa di surga. Engkau berkati Tuhan mereka di pekerjaan mereka Tuhan. Berkati mereka di usaha mereka. Berkati mereka di tugas-tugas mereka Tuhan. Berkati mereka di pekerjaan mereka, di sekolah mereka Bapa di surga. Rumah tangga seluruh jemaat-jemaat Tuhan berkati Bapa yang baik. Dia Tuhan mereka melindungi kami seluruhnya Bapa di surga. Engkau mengagari kami dengan para malaikat-Mu yang berpasukan Tuhan, sehingga Bapa di surga seluruh Tuhan virus-virus penyakit Engkau jauhkan dari setiap rumah tangga kami, dari setiap tubuh kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan pilun mengalir seluruh muka Bapa di surga, dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapa yang baik, sehingga kami dipulihkan, disehatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Tuhan kami berdoa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Bapa di surga. Biar Tuhan Engkau yang membantu kami Yesus Tuhan, untuk kami melawan Tuhan pandemi corona Bapa di surga. Biarlah kasih kami Tuhan turun atas Tuhan bangsa kami dan kota kami kota Medan Bapa di surga. Biar Tuhan Kau pelihara Bapa di surga seluruh anak-anak-Mu yang ada di kota Medan Bapa yang baik. Biar Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus Tuhan. Dan biar Kau berkati Bapa di surga Tuhan menara-menara doa yang ada Tuhan di kota Medan Bapa di surga. Biar semua Tuhan berfungsi Bapa yang baik, sehingga Tuhan menjaga kota kami demi nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dari Kau berkati Tuhan Bapa di surga bangsa Israel. Shalom Yerusalem. Diberkatilah seluruh murid-murid-Mu. Sekali lagi diberkatilah seluruh adoran-Mu. Biarlah berkat Yerusalem Bapa di surga Engkau munculkan, Engkau berikan bagi seluruh kami jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan Tuhan ibadah kami Bapa di surga, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari ladangkan kedua tanganmu, arahkanlah hati kepada Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, pasti memberkati imanmu dan keluargamu, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati pekerjaan, usaha, dan ekonomi. Dijadikannya berkepala, disembuhkannya dari segala sakit penyakit, dipenuhi umur-umurmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini besok sampai selama-lamanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran.
memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mensubscribe, mengucapkan terima kasih. Yang belum, mari silakan subscribe, berilah komen, dan bantu membagi link pelayanan ini agar jadi berkat banyak orang. Salam Bethlehem.